Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia, versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia, versi majalah SWA. CD ke-9. Kekuatan keyakinan yang membuat kita menjadi manusia penuh daya. Selamat datang di hari ke-9, CD ke-9. Saya lanjutkan dengan asumsi Anda sudah melakukan tugas di CD ke-8. Benar tidak? Kalau tidak, Anda harus kembali lakukan terlebih dahulu tugas CD ke-8. Keyakinan ini sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Ketika kita mempunyai keyakinan yang salah, apapun informasi kita proses, keyakinannya adalah susunan kata-kata kita, susunan emosi kita, susunan tombol-tombol dari satu kata menuju ke emosi dan emosi menuju ke tindakan kita. Kalau kita tidak berhasil dalam hidup, salah satu yang ikut turut andil adalah keyakinan kita. Keyakinan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah yang membuat kita berdaya atau yang membuat kita tidak berdaya dalam mengejar goal atau cita-cita yang kita impikan. Keyakinan ini pada dasarnya ada dua macam. Satu adalah aturan di dalam hati kita. Bila begini, maka begitu. Kalau saya begini, maka akan jadi begini. Aturan, titik-titik, jadi titik-titik. Yang kedua, keyakinan itu adalah identitas atau satu yang bersifat global, keyakinan global atau aturan global. Identitas contohnya, saya adalah, uang adalah, si A adalah. Nah, sedangkan aturan global atau keyakinan global ini tadi seperti kata-kata, kejujuran itu adalah definisi-definisi umum tentang sesuatu hal yang disepakatin oleh banyak orang. Mari kita perhatikan. Dengarkan dan rasakan. Misalnya ada orang mempunyai aturan di dalam hati. Bila titik-titik, maka begini. Bila saya kepengen sukses, maka saya harus satu hari keluar 10 kali untuk menawarkan minimal kepada 10 orang. Bila saya menawarkan kepada 10 orang, maka biasanya secara hukum rata-rata 2 mau. Bila 2 mau, 1 bulan saya kerja, hari kerja saya 25, berarti ada 50 pelanggan baru yang beli produk dan jasa saya. Akibatnya saya akan menjadi top sales dan akhirnya saya akan dipromosi jadi supervisor. Ketika saya supervisor sukses, saya akan jadi manager. Manager sukses, saya akan jadi general manager, akan jadi direktur, bahkan akhirnya saya jadi presiden direktur. Tapi mulai dari sekarang, saya harus satu hari keluar 10 kali ketemu pelanggan baru. Kemudian, pertanyaannya begini, ketika orang punya keyakinan tersebut, apakah yang dia lakukan seperti itu? Bisa jadi, bisa tidak. Kalau dia punya keyakinan yang negatif tentang satu hari keluar 10 kali, atau keyakinan negatif untuk jadi manajer berarti beban dan tanggung jawabnya lebih berat, mungkin dia tidak akan melakukannya. Maksudnya apa? Otak manusia itu ditakdirkan untuk mencari nikmat dan sengsara. Otak manusia persis seperti besi dan magnet. Ketika besi, positif dia bulat, negatif dia bulat. Dia bisa mendapatkan yang dia inginkan, dia bisa menghindari yang dia tidak inginkan. Nah, positifnya jelas, negatifnya jelas. Tapi ketika besi, positif dan negatif campur, apa yang terjadi? Besinya jadi netral. Dia tidak bisa menarik, dia tidak bisa menolak. Magnet bisa narik dan bisa nolak. Persis seperti otak kita. Ketika positif dicampur negatif,
kita bisa jadi bingung atau jadi netral. Ketika orang mempunyai pemikiran, betul sih, kalau saya kepengen kaya, saya satu hari harus keluar 10 kali. Tapi dalam otaknya ada yang menetralisir. Dia ngomong begini, tapi kalau saya keluar satu hari 10 kali, nanti saya jadi hitam. Bila hitam, maka saya jadi jelek. Baru satu hari keluar 2 kali, sudah menyerah. Nah, kalau keyakinan ini tidak pernah dirubah, hasilnya, akibatnya apa? Dia tidak akan pernah menjadi sukses. Walaupun dia tahu kalau sukses harus jalan 10 kali, tapi karena 10 kali terkait dengan penderitaan, dia tidak akan bergerak. Dan termasuk keyakinan, hitam itu berarti sama dengan jelek. Aha, keyakinannya siapa? Kalau orang-orang bule di sana, kalau pada waktu musim dingin, kemudian setelah kembali dari musim dingin, ternyata ada bule yang gosong, teman-temannya bilang pasti ini bule yang kaya. Karena waktu musim dingin, dia akan berjemur di tempat yang panas. Bule sangat-sangat senang matahari, kalau dia gosong, hitam malah dianggap bahwa dia bule yang kaya. Merah-merah begitu, dianggap yang kaya. Nah, itu juga keyakinan. Keyakinan kita, hitam jelek. Belum tentu, ada hitam yang cantik. Ada orang ngomong, putih jelek. Bule kalau orang putih sekali, bagi bule mungkin bisa jadi putih jelek. Tapi belum tentu, bisa jadi putih juga cantik. Jadi itu hanya masalah keyakinan. Keyakinan itu adalah pandangan yang kuat terhadap sesuatu hal. Dan kalau pandangan kuat ini tadi campur baur, otaknya jadi sekali lagi bingung atau netral. Saya beri contoh lagi. Saya ada teman yang sangat-sangat kaya, tinggal di tengah lapangan golf. Di tengah danaunya, dia satu pulau sendiri di tengah danau. Dan ada landasan helikopternya di depannya, ada jembatan satu-satunya menuju ke tempatnya dia. Waktu menuju ke tempatnya dia, kanan kirinya ada angsanya, indah sekali. Ada bebek Cinanya, ada flamingo, ada macam-macam, bagus sekali dipelihara di sana. Kemudian lapangan parkirnya bisa untuk 20 mobil bisa jadi. Terus kemudian juga tempatnya indah, ada tempat meeting bisa untuk 50-60 orang di dalam rumah. Ada kolam renangnya, ada dermaganya, ada jogging track. Sekali lagi jogging track, bukan treadmill. Kalau treadmill orang menengah ke bawah, ini orang kaya sungguh-sungguh lari-lari muter pulau begitu ya. Ada air mancurnya, kolam ikannya, begitu indahnya. Nah, orangnya terbuka, setiap Sabtu sering ngundang orang datang. Nah, kalau yang kenal aja bisa datang ke sana. Satu hari teman saya yang lain, patung-patung, saya diajak ke sana untuk lihat rumahnya. Kalau mau ke sana susah, itu biasanya dicegat 3 satpam, bukan 3 satpam, 3 gerombolan satpam besar-besar lagi gitu ya. Nah, sulit. Tapi kemudian karena saya kenal, ikut saya aja. Begitu datang di rumahnya, saya seolah-olah yang punya begitu ya, saya pamerin, biasa diaminin gitu, jadi sungguhan gitu ya. Amin, itu kekuatan keyakinan dan kekuatan iman. Nah, kemudian ketika saya lihat ini gimana? Oh, bagus nggak, suka nggak? Jawabannya aneh. Dia jawab gini, gimana ya? Aku nggak suka punya rumah segini besar. Loh, saya tanya, loh kenapa? Bersihnya susah. Saya dalam hati, ya ampun. Saya ngomong kepada dia, aduh Pak, saya ngomong kepada dia, beliaunya, kalau kita sudah bisa punya rumah segini besar, itu tidak perlu bersihin sendiri. Dalam hati saya ngomong, dasar mental kere. Ternyata waktu saya selidikin, ternyata beliaunya ini, mohon maaf gitu ya. Nah, ternyata beliaunya ini, apa yang terjadi? Pada waktu dia di rumah, memang dia biasanya ngepel sendiri. Setiap pagi dia ngepel sendiri, dia tidak punya pembantu, dia ngepel sendiri, sering maki-maki sendiri gitu ya. Ternyata betul juga kalau menurut dia rumahnya besar, bersihnya susah karena dia terpaksa harus bersihin sendiri. Pertanyaan saya begini, kalau satu orang punya keyakinan, bagus sih punya rumah besar, tapi punya rumah besar bersihnya susah. Mungkin tidak dia punya rumah besar. Mungkin dia mampu, tapi dia tidak bakalan beli selama dia masih punya keyakinan seperti itu. Pertanyaannya, datangnya dari mana nih keyakinan Anda seperti ini? Seperti tadi, adalah pengalaman-pengalaman dari masa lalu Anda, kata-kata yang pernah dengar di masa lalu Anda, kemudian apa yang pernah Anda lihat di masa lalu Anda, kemudian trauma-trauma, emosi dan perasaan yang pernah Anda alami. Nah, selama ini tidak dirubah, sungguh susah kita menjadi sukses kalau kita terus menganggap bahwa sukses itu tidak baik, ataupun cara mencapai suksesnya tidak nikmat atau sengsara. Kita harus bulat adanya sehingga kita bisa jauh lebih baik. Salah satu contoh, tolong lanjutkan kata-kata saya. Uang adalah akar dari segala... Apa jawabannya? Aha, hati-hati kalau Anda menjawab bahwa uang adalah akar dari segala masalah atau uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati, pada dasarnya kita kepingin menjadi orang yang baik. Berarti kalau uang Anda hubungkan dengan cara yang negatif seperti itu, Anda akan membuat diri Anda, benar sih kepingin kaya, tapi gimana ya layak uang akar dari segala kejahatan, mendadak menjadi netral. Ketika menjadi netral, kita tidak begitu berdaya upaya, atau malah tidak berdaya sama sekali, atau tidak mau berusaha sama sekali untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Salah satu lagi, contoh keyakinan. Pada waktu kita kecil,
Biasanya kalau kita umur 1 tahun, umur 2 tahun, atau anak kita umur 1 tahun, umur 2 tahun, biasanya kalau megang barang, biasanya dimasukkan kemana? Dimasukkan ke mulut. Oke, betul sekali. Kalau misalnya dia lagi pegang uang, kemudian dia masukkan mulut, kita sebagai orang tua atau orang tua dulu ngomong kepada kita, ngomong gimana? Jangan, uang itu, ayo, uang itu apa? Uang itu kotor. Aha. Begitu kita besar, kemudian orang tua kita sering kali tanya kepada kita, nak, kamu kok nggak kaya-kaya ya? Padahal salah satunya, bagaimana kita kaya kalau uang itu kita anggap kotor? Nah, saya sendiri mendidik anak saya. Ketika dia ngambil uang mau dimasukkan mulut, saya bilang, nak, kalau punya uang ditabung, plung. Saya belikan tabungannya dan langsung dimasukkan ke tabungannya. Kalau punya uang ditabung, plung. Kalau punya uang ditabung, plung. Bahkan satu hari, kisah nyata, pada waktu di awal-awal karir saya, rumah saya merangkap kantor, ketika asisten saya pada waktu itu Pak Diki, duitnya gemeletak di kantor, kemudian mendadak anak saya ngambil, aha, kalau ada uang harus ditabung, plung. Hebat juga, begitu ya. Pokoknya ada uang gemeletak, sikat tabung. Bagus juga. Kemudian pertanyaan saya, apakah pola ini juga pola yang benar? Belum tentu. Mungkin anak saya kalau punya uang selalu ditabung, tidak pernah bisnis, tidak pernah investasi. Bisa jadi salah. Nah, makanya saya juga ajarkan kepada anak saya, uang sebagian ditabung. Begitu dia besar sedikit, saya ajarin jual beli, bisnis, jualan. Nah, banyak orang sampai besar, dia trauma, ataupun dia pernah mendengar, atau pernah melihat, berjualan itu memalukan. Kalau Anda ngomong berjualan sama dengan memalukan, atau mungkin Anda pernah kecil ngalamin, pada waktu masih SD, masih SMP, pada waktu jualan, orang tua Anda marah, kamu itu, papamu kan masih bisa miara kamu, jualan kayak tidak punya uang aja. Wah. Nah, keyakinan ini membuat orang jadi takut, malu jualan. Nah, ketika dia takut, malu jualan, hidupnya sengsara. Orang-orang yang paling kaya di dunia, mereka jago jualan. Mereka senang bergaul dengan orang-orang yang jualan. Mereka senang terhadap orang yang hebat berjualan. Mereka mau belajar terhadap orang-orang yang jago jualan. Dan mereka mau berjualan. Ini prinsip-prinsipnya. Kalau orang yang miskin, orang yang susah, seringkali mereka takut dan malu gitu ya. Bill Gates orang paling kaya di dunia pada waktu itu gitu ya. Warren Buffett sebagai orang nomor 2 paling kaya di dunia menyatakan Bill Gates itu adalah the best salesman on planet Earth. Kebetulan saja dia jualan software. Kalau dia jualan bakso, itu versi saya tentu saja karena Warren Buffett tidak mengenal bakso gitu ya. Kalau dia jualan apa, dia jualan bakso pun pasti baksonya paling laris di dunia gitu ya. Ini something yang menarik begitu ya. Makanya dalam kesempatan ini langsung kita akan melakukan tugas kita saat ini juga. Ambil buku Anda, buku sukses Anda, atau kertas atau apapun, kalau bisa buku Anda, jadikan satu karena itu perjalanan Anda catat dengan yang sangat baik. Ambil buku sukses Anda, tulis satu di kolom sebelah kiri, keyakinan-keyakinan Anda yang Anda rasa menghambat Anda atau membuat Anda tidak berdaya. Sekali lagi, keyakinan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Keyakinan yang membuat kita berdaya untuk membuat kita mampu mencapai goal yang kita inginkan, atau keyakinan yang membuat kita tidak berdaya atau tidak take action apapun menuju goal yang kita inginkan. Nah sekarang, ambil waktu terlebih dahulu. Pandangan Anda tentang uang adalah yang negatif, atau kaya cepat adalah yang negatif, ataupun hidup adalah salah satu contoh misalnya. Coba misalnya Anda punya keyakinan, hidup adalah perjuangan. Saya yakin pasti hidup Anda penuh perjuangan. Ini yang sangat-sangat hati-hati terhadap definisi Anda gitu ya. Jadi kata-kata yang menjadi keyakinan ini sangat-sangat mempengaruhi hidup Anda. Lupa hidup yang berjuang kan boleh aja. Ya terserah, silakan gitu ya. Kalau saya adalah hidup ini adalah karunia Tuhan yang harus saya nikmatin. Ini ya enak sekali ya. Saya nikmatin dan saya kembangkan, bukan hanya dinikmati. Sebenarnya sehingga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang banyak serta Tuhan dengan cara membuat
hal-hal atau tantangan menjadi simple, menjadi sederhana gitu ya. Fun, menyenangkan, useful, berguna, valuable, bermanfaat untuk diri saya, diri orang banyak, dan untuk Tuhan. That's so good gitu ya. Contohnya, kalau saya ditanya, Pak Tung, hidup ini bagi Anda apa sih gitu ya? Oh, hidup saya ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa indah, yang harus saya nikmatin dan saya kembangkan dengan cara membuat tantangan-tantangan yang ada menjadi simple, fun, useful, and valuable untuk diri saya sendiri, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. That is my purpose of life gitu ya, hidup saya definisinya. Hidup ini begitu indahnya. I feel good gitu ya. Karena ngomong hidup lebih indah, menjadi indah adanya. Hidup penuh perjuangan, Anda berjuang terus gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi itulah Anda, hidup Anda. Kalau Anda pengen melihat keyakinan Anda, coba lihat hidup Anda. Ya hari ini itulah hasil keyakinan Anda gitu ya. Jadi sekali lagi, keyakinan ini seringkali tidak mengenal situasi dan kondisi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Terserah Anda, keyakinan Anda akan memandang. Sebelum Anda melakukan tugasnya, sebelum saya berikan tugasnya, saya beri contoh lebih lanjut lebih dahulu. Contohnya, misalnya sama-sama orang diberi uang 100.000 rupiah. Ada satu orang yang punya keyakinan, oh ini menghina ini. Kalau 100.000 menghina nih. Orang yang punya duit lebih banyak, cuma ngasih 100.000. Malah mungkin dia pakai kata-kata yang negatif. Mohon maaf, saya gunakan kata-kata keras supaya Anda ingat seperti itu. Dia ngomong asu, anjing gitu ya, bajingan. Ini menghina nih, ngasih cuma 100.000. Mestinya dia bisa ngasih lebih banyak. Loh Pak, kalau kondisinya lain. Kan kalau yang satu bisa bersyukur, iya, tapi kalau kondisinya lain. No, kondisinya sama. Misalnya sama-sama saudara begitu ya. Yang satu miskin, kakaknya kaya pada waktu itu, atau saudaranya kaya, yang kaya ngasih dia cuma 100.000, yang miskin dikasih malah marah-marah. Ini menghina, ini kurang ajar, dia marah. Tapi yang satu, walaupun sama-sama miskin, ketika dikasih 100.000, dia bisa merasakan dengan tulus luar biasa dengan kondisi yang sama persis, sama-sama adiknya juga. Dia bilang, terima kasih, ini tangan Tuhan ya. Thank you. Itu keyakinan Anda sendiri. Bahwa dikasih 100.000 berarti dia baik. 100.000 karena yang satu sibuk mempunyai perbandingan, berarti duitnya lebih banyak, berarti dia jahat, berarti dia menghina. Sama persis ketika orang memberikan kepada pengemis. Anda memberikan 100.000 kepada pengemis. Ada orang yang memandang, tidak mendidik. Orang yang murah hati. Dia memberi contoh sebagai orang yang kaya, yang murah hati. Yang satu memberi 100.000 dianggap tidak mendidik. Yang satu memberi 100.000 sama-sama kepada pengemis, dianggap bahwa itu mendidik, menginspirasikan orang banyak untuk lebih sosial. Terserah Anda begitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang paling penting membuat Anda berdaya menjadi lebih baik, atau membuat Anda malah lumpuh, tidak berdaya keyakinan Anda dalam mengejar goal Anda. Sekarang, cari keyakinan-keyakinan atau kata-kata yang pernah Anda dengar. Sekali lagi, harus dilakukan. Saya akan kasih waktu 3 menit, 4 menit, sekitar itu. Anda harus melakukan, tulis keyakinan-keyakinan Anda atau kata-kata yang berupa. Mungkin Anda pernah dengar aja, tanpa sadar itu bisa jadi sangat mempengaruhi hidup Anda. Tulis yang selama ini menghambat Anda. Apapun, saya masih terlalu muda tidak bisa sukses, saya tidak, pendidikannya tidak cukup, maka saya tidak bisa kaya, saya tidak punya modal, maka saya tidak bisa punya usaha yang besar. Apapun, karena Anda tahu bahwa sebetulnya banyak sekali orang yang tanpa modal bisa punya usaha besar, punya modal kecil, akhirnya kaya raya. Anda pasti melihat, Anda pernah membaca juga, orang-orang yang mulainya miskin dan akhirnya bisa kaya juga. Orang yang muda akhirnya kaya juga. Orang-orang yang tidak berpendidikan juga jadi kaya adanya. Cuma lulusan SMP bisa punya Jaguar juga ada gitu ya. Salah satu murid saya memberikan testimoni ketika dia membeli CD-CD saya, mendapatkan CD-CD saya, SMP tukang sapu saja di Golden Truly, gak usah ngomong berarti orangnya ada gitu ya, Pak Zaini gitu. Ternyata dia bisa juga dalam 3 tahun punya Jaguar, jadi kaya padahal cuma lulusan SMP dan mantan tukang sapu gitu ya. Nah, sekarang jadi lakukan, tulis dulu keyakinan-keyakinan yang negatif. Saya berikan waktu 3 menit atau 4 menit. Buku sukses Anda dibagi menjadi 2. Di kolom sebelah kiri Anda harus tulis keyakinan-keyakinan Anda yang tidak berdaya terlebih dahulu sebelum saya beri waktu untuk membuat yang sebelah kanan, yaitu merubah menjadi keyakinan-keyakinan yang membuat Anda berdaya. Tulis sekarang juga. Mulai. Ayo kerjakan. Saya berada di sini mengawasi Anda. Ayo kerjakan.
Ayo tulis. Pikirkan. Pikirkan. Ayo tulis. Saya berada di sini mengawasi Anda. Ayo kerjakan. Lanjutkan, silakan ditulis. 1 menit lagi. Ayo kerjakan. Saya berada di sini mengawasi Anda. Ayo tulis. Oke, Anda sudah melakukan, menulis beberapa keyakinan Anda yang negatif, boleh Anda tambahkan. Ini penting ketika Anda tidak mengambil langkah menuju ke hal-hal yang Anda inginkan, periksa keyakinan mana yang menghambat Anda. Cari tahu datanya dari mana, dan ruginya apa kalau Anda punya keyakinan seperti ini terus, hasilnya seperti apa. Dan betapa nikmatnya kalau Anda rubah keyakinan ini menjadi yang lebih positif dan lebih baik adanya, sehingga Anda berani mengambil langkah menuju ke arah yang Anda impikan. Sekarang, saya beri waktu untuk menulis keyakinan Anda yang positif, yang baru. Misalnya begini, seperti kata-kata tadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Anda tulis, tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Ingin uangnya orang lain secara tidak halal, itu adalah akar dari segala kejahatan. Bahkan di kitab suci pun sebetulnya bukan uang adalah akar dari segala kejahatan. Hoi, baca lagi. Hanya tulisannya cuman cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya, kalau itu ingin uangnya orang lain secara tidak halal, nah, atau terikat sekali sama uang sehingga lupa imannya, nah itulah pasti akar dari segala kejahatan, begitu ya. Nah, kemudian kalau Anda ragu tentang kata-kata saya, Anda boleh cari bukunya Paul Zinn-Buser, God Want You to Be Rich, atau Tuhan menginginkan Anda menjadi kaya. Cari terbitan buku Gramedia, ada di toko buku, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Itu menjelaskan satu ayat yang sangat-sangat powerful begitu ya, membuat Anda jauh lebih yakin bahwa Tuhan benar-benar ingin membuat kita menjadi kaya. Kemudian, misalnya seperti tadi, hidup adalah penuh perjuangan. Anda boleh ngomong hidup adalah penuh kenikmatan. Anda akan mendapatkan hidup-hidup yang penuh kenikmatan. Kemudian, misalnya Anda tulis, untuk usaha besar butuh modal besar. Anda bilang, itu dulu. Mulai hari ini saya tahu, untuk punya usaha besar tidak butuh modal besar. Hanya butuh, bahkan tidak butuh uang sama sekali seringkali. Hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Bahkan ide pun bisa pakai idenya orang lain. Yang meyakinkan orang lain pun tidak harus kita juga bisa tetap kaya. Itu keyakinan saya, begitu ya. Kemudian, misalnya Anda ngomong
Bila saya keluar 1 hari 10 kali, maka saya jadi hitam. Kalau bila hitam saya jelek, makanya malas. Nah, kemudian kita ngomong ini. Bila saya keluar 1 hari 10 kali, maka saya akan jadi salesman yang sukses. 2 terima, saya sukses. Ketika kita ngomong menetralisir, otak kita ngomong, tapi bila saya keluar 1 hari 10 kali, maka saya jadi hitam, langsung digenjot lagi. Betul, lebih baik saya hitam tapi kaya raya, daripada putih tapi miskin. Aha, otak Anda jadi, oke, lebih baik kaya raya. Yes, jadi Anda terkait dengan kenikmatan. Jadi keyakinan ini ujung-ujungnya adalah cari nikmat menghindari sengsara. Kalau sengsara Anda akan menjauhi, kalau nikmat Anda akan dekatin. Kalau nikmat ditambah sengsara, otak Anda bingung atau jadi netral. Jadi please fokus benar, bahwa banyak uang baik adanya karena kita bisa amal, karena kita bisa sosial, kita bisa menjadi tangan Tuhan yang lebih baik, membuat kita jauh lebih harmonis keluarganya. Sekali lagi, apapun yang Anda yakini benar adanya untuk Anda mengatakan bahwa kalau uang banyak membuat Anda jadi lebih bertempur dengan keluarga Anda karena rebutan warisan, saya bilang itu salah gitu ya. Yang benar adalah berarti anak-anaknya kurang kaya. Kalau kaya pasti tidak rebutan warisan. Warisan bapaknya berapa sih? 100 juta. Ya, anaknya masing-masing sudah punya 100 miliar. Pasti tidak akan rebutan. Jadi bukan uang yang membuat orang rebutan warisan. Orang yang serakah, orang yang miskin bahkan rebutan warisan. Mbahnya kaya sudah pastilah dia tidak akan rebutan gitu ya. Betul. Itulah contohnya. Jadi ketika keyakinan-keyakinan Anda yang positif akan membuat hidup Anda jadi lebih positif. Sekarang juga rubah keyakinan Anda yang negatif, rubah jadi yang positif. Tulis sekarang juga. Saya akan beri waktu 4 menit. Ayo tulis. Pikirkan. Apa yang keyakinan yang membuat Anda berdaya? Keyakinan yang membuat Anda loyo tadi, rubah menjadi yang membuat Anda berdaya. Anda bilang, saya terlalu muda. No, muda adalah kekuatan. Banyak sekali orang muda juga sukses. Saya bisa, pasti bisa. Anda tulis seperti itu. Terlalu tua. No, tua adalah penuh pengalaman, penuh kebijaksanaan. Saya bisa sukses juga, pasti bisa. Buktinya banyak orang bisa, dan saya juga bisa. Ayo tulis. Pikirkan. Apa yang keyakinan yang membuat Anda berdaya? Keyakinan yang membuat Anda loyo tadi, rubah menjadi yang membuat Anda berdaya. Lanjutkan, silakan ditulis. 1 menit lagi. Go!
Oke, selamat datang kembali. Banyak hal yang harus kita tulis dan kita rubah menjadi positif, baru kita akan bergerak mengarah ke tempat yang kita inginkan. Seperti tadi, saya pendidikannya kurang. Anthony Robbins, guru saya, SMA aja saya curigain juga tidak lulus, begitu ya. Dia bisa sukses karena dia mengaku bahwa saya PhD in result. Saya adalah doktor di dalam hasil. Dia penuh percaya diri karena dia mempunyai kata-kata seperti itu. Bahwa saya adalah PhD in result, yang paling penting hasilnya. Dan saya terus orang yang mau belajar kok. Banyak orang S1, S2, S3 dan mereka selesai sekolah dan tidak belajar lagi. Saya walaupun lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan apapun, SD pun, Anda bisa sukses juga. Seperti teman saya, Pak Andri Wongso, SDTT, sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses gitu ya. SDTT TBS, sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses. Itu bukti gitu ya, bahwa masalah pendidikan bukan hanya sampai di situ aja, karena teman saya tadi mau belajar dan terus belajar, akibatnya dia bisa sukses. Demikian juga Anda. Anda tidak sekolah, makanya Anda terus belajar, makanya saya sukses. Kalau Anda S3, saya S3, makanya saya punya kemampuan belajar yang lebih baik, dan saya juga sukses karena saya mau belajar, dan saya pasti sukses adanya. Keyakinan ini sangat-sangat mempengaruhi keputusan kita, sangat mempengaruhi tindakan kita. Seringkali kalau keyakinan ini tidak kongruen bulat terhadap goal kita, seringkali kita melakukan self-sabotase, menyabot diri kita sendiri, membuat kita susah berhasil, atau mungkin kita berhasil tapi tidak menikmati, dan ketika kita berhasil sedikit kemudian menyabotase, akhirnya jadi turun lagi. Ketika guru saya, Anthony Robbins, ngomong, ketika dia income-nya dari tukang kos WC $35 menjadi 10.000 US, kemudian 30.000 US menjadi 1 juta US setahunnya, kemudian berhenti di 1 juta US, 1 juta US, 1 juta US selama sekian tahun, 6 tahun cuma 1 juta US juga. Akhirnya dia tes cermin, kenapa kok berhenti di 1 juta US, kenapa kok dia tidak bisa tembus limit lagi, breakthrough, tidak bisa merevolusi. Akhirnya dia pelajarin, ternyata di dalam hati kecilnya dia punya keyakinan 1 juta US lebih dari cukup. Kalau lebih dari 1 juta US itu serakah. Aha, siapa yang mau bilang serakah? Ketika dia ngomong serakah, dia tidak akan bisa lebih. Tanpa sadar dia menyabotase, income-nya cuma segitu. Tapi ketika Anthony Robbins merubah keyakinannya, enggak kok, kalau saya lebih dari 1 juta US, saya bisa memberi makan orang yang lebih banyak. Saya bisa mensubsidi sekolah yang lebih banyak. Saya bisa memberikan pelatihan-pelatihan di penjara-penjara secara cuma-cuma. Saya bisa memberikan sumbangan-sumbangan kepada panti asuhan, panti jompo di seluruh dunia. Aha, dalam 1 tahun, boom, penghasilannya bisa meledak jadi 27 juta US. Walaupun itu gross, dalam hal ini adalah keluar dari zona nyamannya, dan dia mencapai sesuatu yang lebih banyak. Dan saya baca bahwa saat hari ini dia memberi makan 1 tahunnya 3 juta orang, memberi subsidi dari 2.000 sekolah, dan memberi pelajaran gratis di 200 penjara, murid-muridnya dia. Dan kemudian organisasi sosialnya dia memberi sumbangan dari Beijing sana sampai Aceh pada waktu kena tsunami segala macam. Karena saya yang membantu menyumbangkan, jadi saya tahu persis gitu. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita rubah mulai sekarang. Bagaimana caranya merubah? Caranya merubah banyak sekali cara. Anda bisa dengan secara sadar menulis seperti ini, dan begitu Anda keluar kata-kata yang lama, misalnya cari uang itu kan susah, Anda bisa langsung ngomong, itu dulu, mulai hari ini saya tahu bahwa cari uang itu mudah bagi yang tahu caranya, dan saya terus belajar untuk cari cara yang mudah dan halal adanya. Ketika Anda punya keyakinan orang yang kaya itu korupsi, Anda bisa bilang, itu orang lain. Kalau saya kaya dengan jujur, saya bisa kok kaya dengan jujur, saya buktikan. Dan kemudian Anda punya keyakinan misalnya, lebih baik miskin tapi jujur daripada kaya tidak jujur. Atau lebih baik miskin tapi bertuhan daripada kaya tapi tidak bertuhan. Hati-hati terhadap keyakinan seperti ini. Anda harus rubah dengan kata-kata Anda secara sadar. Anda bisa pegang tangan Anda di hati Anda, kemudian Anda ngomong, mulai hari ini saya tahu orang miskin pakai kata atau. Mereka mempertentangkan antara yang baik dengan yang buruk, atau dengan buruk dengan buruk. Akibatnya mereka hanya dapat yang buruk. Tapi saya adalah orang yang kaya, pasti kaya, sudah kaya. Saya pakai kata-kata dan, yang baik boleh saya miliki dua-duanya. Saya memilih kaya dan bahagia. Saya memilih kaya dan panjang umur. Saya memilih kaya dan bertuhan. Saya memilih kaya dan harmonis keluarganya. Saya memilih kaya dan sukses adanya. Saya memilih kaya
dan sehat. Saya memilih kaya dan jujur. Saya memilih kaya dan banyak amal. Saya memilih kaya dan anak-anaknya jadi. Saya memilih kaya dan keluarganya harmonis. Saya memilih kaya dan seksnya kuat. Apapun. Silakan, Anda boleh memilih kaya dan tidak perlu pakai tapi. Kalau Anda menghakimi diri sendiri, saya lebih baik miskin tapi jujur daripada kaya menipu orang, Anda mulai menetralisir bahwa Anda baik miskin gitu ya. No, miskin tidak baik. Kalau anak Anda sakit, Anda tidak bisa bayarin. Orang tua Anda sakit, Anda tidak bisa bayarin. Anda cita-cita tidak bisa bayarin. Betul, miskin bisa bahagia. Banyak orang ngomong, Pak, tapi saya kan miskin, bahagia bisa. Betul, miskin bisa bahagia. Kalau belum tiba saatnya. Yaitu apa? Ketika anak Anda tidak bisa makan, Anda bilang bahagia. Oh enggak, Pak, ya yang cukup aja. No, ketika ada keluarga Anda sakit liver, butuh transfer liver, butuh 5 miliar, Anda bisa? Kalau Anda tidak bisa, Anda sedih sekali saat itu. Nah, saran saya, kita bulat saja. Kita bisa kok kaya dan bahagia. Ada tidak? Ada. Kenapa kita tidak pilih yang kaya dan bahagia? Jadi kita tidak menetralisir. Demikian CD ke-9 ini. Anda sudah melakukan PR-nya. Di tengah-tengah Anda mendengarkan CD-nya. Kalau Anda belum merubah keyakinan Anda yang negatif menjadi yang positif, yang tidak berdaya menjadi yang membuat Anda berdaya, silakan lakukan sekarang. Kalau sudah, Anda saat ini boleh bebas. Sampai ketemu di CD ke-10. Pasti bermanfaat. Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.